Eh, saya pikir pemerintah tidak ingin untuk mau menyembunyikan data ya. Jadi memang harus kita bedakan kelompok yang tidak boleh mudik sama sekali dengan kelompok masyarakat yang harus kita upayakan untuk bisa pulang. Satu bulan sudah gugus tugas percepatan penanganan wabah COVID-19 bekerja memimpin orkestrasi di tanah air kita. Ada banyak kemajuan, tetapi di sana-sini juga masih dirasakan ada kekurangan sehingga muncul sejumlah kritik. Terakhir, isu yang menjadi sorotan dari publik adalah soal masih adanya perbedaan data antara yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan data yang dimiliki oleh pemerintah provinsi di beberapa daerah. Selain itu, langkah-langkah apa saja ke depan yang akan diorkestrasi oleh gugus tugas dalam rangka mempercepat penanganan wabah ini? Saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda, Detikers, untuk mengikuti perbincangan dengan Ketua Gugus Tugas, Bapak Letjen Doni Monardo. Ikuti percakapannya. Pak Doni, terima kasih banyak atas waktunya untuk Detikom. Saya tahu Pak Doni sebetulnya super sibuk, malah katanya udah berapa hari nggak pulang ya Pak, tidur di ruangan sini. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan tidur di sini. Hari Sabtu yang akan datang 1 bulan. Oke. Tapi hari masih hafal ya, Senin, Selasa. Kadang-kadang lupa. Kadang lupa. Besok tanggal merah juga jangan ya, nggak tahu Pak Doni mah. Udah dikasih tahu tadi tanggal merah. Oke. Pak Doni, hampir 1 bulan memimpin Satgas. Evaluasi Pak Doni seperti apa catatan-catatan? Karena di awal-awal saya tempo hari berbincang dengan Prof. Wiku sebagai tim pakar menghadapi kendala. Selain kendala virus itu sendiri, kendala koordinasi ya, ego sektoral, kemudian ada keluhan juga terhadap media yang dianggap wah pemberitaannya kok masih belum istilahnya belum sinergi lah dengan kepentingan dalam penanganan COVID-19 ini. Sejak dari ditugaskan oleh Bapak Presiden sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020, lantas ada perubahan terhadap Kepres tersebut jadi nomor 9. Kami sebenarnya sudah mulai bekerja untuk terlibat dalam masalah COVID-19 itu sejak akhir Januari yang lalu. Ya. Ketika Wuhan sudah mulai ada pemberitaan, kemudian sebagian warga negara kita ingin kembali pulang ke tanah air, saya bersama dengan Menteri Kesehatan, Bapak Terawan, dan beberapa menteri, termasuk Menteri Luar Negeri, dan sejumlah menteri lainnya, sudah mulai melakukan koordinasi-koordinasi. Sampai akhirnya keputusan diambil untuk memilih Natuna sebagai tempat observasi. Nah, setelah itu ada penjemputan WNI kita ke Wuhan, kemudian diobservasi selama 2 minggu di Natuna. Memang ini merupakan pekerjaan yang cukup lumayan karena memang kita belum begitu banyak tahu tentang apa itu virus corona. Kemudian berturut-turut kepulangan ABK kita dari Jepang, Diamond Princess, dan juga dari World Dream yang berada di sekitar perbatasan antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Baru setelah ada Kepres itulah secara khusus saya mendapatkan mandat sebagai Kepala Gugus Tugas. Nah, membentuk organisasi gugus tugas ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang pertama, latar belakang saya sebagai seorang prajurit. Saya bukanlah seorang yang memahami tentang bidang kedokteran dan juga tidak begitu punya pengalaman
di bidang kesehatan masyarakat. Pengalaman saya berurusan dengan masalah kesehatan ini ketika saya jadi Panglima Kodam di Maluku dan juga di Siliwangi, mengurusi masyarakat yang terdampak merkuri dari satu tempat di daerah Pulau Buru, Gunung Botak. Di situ saya melihat begitu banyaknya risiko yang diterima oleh masyarakat karena penggunaan merkuri yang berlebihan. Mau mendapatkan emas, mengolah emas dengan menggunakan merkuri dan juga bahan kimia lainnya itu sianida. Kemudian menjadi Panglima Kodam di Siliwangi, mendapatkan laporan tentang Sungai Citarum yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai. Nah, pesannya di sini adalah dua tempat itu, dua daerah di mana saya bertugas memberikan referensi kepada saya untuk menangani masalah yang sekarang kita hadapi bersama. Apa kendalanya? Yang pertama, negara kita memiliki rasio dokter yang termasuk rendah. Kita juga memiliki rasio perawat yang rendah. Kita memiliki rumah sakit juga yang tempat tidurnya termasuk yang rendah di Asia Tenggara. Nah, sehingga saya bisa memahami ketika banyak orang sekarang ini dibebani dengan persoalan kesehatan dan ketersediaan rumah sakit kita juga sangat terbatas, jumlah dokter kita terbatas, maka semuanya harus bisa bekerja keras. Dan inilah yang membuat saya akhirnya membentuk sebuah organisasi tambahan di luar gugus tugas, yaitu relawan. Karena saya pikir pemerintah tidak akan bisa melakukan ini secara mandiri, butuh sinergitas. Nah, program ini saya kemas menjadi sebuah program yang saya katakan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Artinya rakyat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita. Kemudian bagaimana juga saya harus menyusun organisasi, lintas profesi, lintas kelembagaan. Dan ya awalnya memang agak repot juga karena birokrat kita ini cenderung agak sedikit ego sektoralnya agak sedikit tinggi gitu. Tetapi pelan-pelan melalui pertemuan, diskusi, perbincangan, alhamdulillah sekarang sudah satu frekuensi gitu. Kemudian bagaimana juga kita melihat perkembangan di banyak negara-negara maju. Ternyata masalah kesehatan bukanlah menjadi faktor yang paling menentukan. Kalau kita bandingkan sekarang, Jerman, satu orang dokter untuk kurang lebih 35 penduduk. Mohon maaf kalau keliru ini ya. Amerika Serikat, satu orang dokter untuk sekitar 40-an penduduk. Korea Selatan, satu orang dokter untuk sekitar 100 penduduk. Indonesia, data yang saya terima, kalau mohon maaf kalau salah, satu orang dokter untuk sekitar 2.000 lebih penduduk. Ya, betapa kita memiliki keterbatasan. Tetapi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk bisa melindungi warga negara kita. Oleh karenanya, pembentukan organisasi gugus tugas didukung dengan seluruh komponen masyarakat dan juga kebijakan dari pemerintah dalam ini Bapak Presiden, di mana tugas kami adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Itu tugas poin pertama. Dan saya menjabarkannya di sini ada 3. Yang pertama adalah menjaga yang sehat harus tetap sehat. Yang kedua, menjaga yang kurang sehat harus kembali sehat. Dan yang ketiga, mengobati yang sakit untuk menjadi sembuh. Gitu. Nah, ini tentu harus memiliki klaster. Yang sehat harus tetap sehat. Ini tidak bisa mengandalkan tenaga medis semata. Butuh kolaborasi, butuh sebuah kerjasama dari pusat sampai ke daerah. Supaya apa?
supaya masyarakat menyadari apa ancaman virus corona ini. Kenapa seseorang tertular virus corona dan bagaimana caranya untuk menghindari agar tidak tertular. Lantas siapa orang yang paling berisiko sehingga kalau tertular bisa menimbulkan dan mengakibatkan kematian. Termasuk juga siapa kelompok yang sangat tahan walaupun tertular nanti bisa pulih secara mandiri. Nah, ini semua menjadi suatu bahan kajian dan juga bahan evaluasi serta harus kita sampaikan ke publik. Nah, untuk supaya pesan ini bisa sampai ke publik, yang jelas tidak bisa di tingkat pemerintah. Bapak Presiden telah memberikan sebuah kebijakan social distancing yang kemudian diterjemahkan menjadi physical distancing. Tetapi apabila ini tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa lokal sampai ke tingkat yang paling rendah, desa, lurah, atau nagari ya, kemudian lanjut ke tingkat RT RW, maka tingkat pengetahuan masyarakat akan terbatas. Disinilah peran dari seluruh komunitas, terutama tokoh-tokoh non-formal, untuk semua ikut bergerak menyampaikan narasi yang sama, narasi tunggal dari pemerintah pusat, bagaimana langkah ini bisa diikuti secara sadar oleh seluruh bangsa Indonesia. Pak Doni bilang ego sektorial sudah relatif tidak ada, frekuensi sudah hampir sama. Tapi kita lihat sebetulnya ya dalam beberapa kasus malah cukup menonjol gitu Pak. Saya kasih contoh soal larangan mudik. Wacana larangan mudik itu kan dari tim pakar sudah melontarkan, Pak Doni juga sudah bilang, Wapres sendiri sudah bilang, bahkan sudah meminta fatwa ke MUI. MUI sudah bikin fatwa haram mudik, gitu kan. Tapi keputusan akhir yang diambil tidak setegas itu. Itu gimana? Bapak Presiden sudah memerintahkan tidak ada mudik, ya, tidak boleh mudik, ya, untuk masyarakat dari golongan aparatur sipil negara, TNI, Polri, ya, kemudian juga dari pegawai BUMN. Jadi artinya penegasan dari pemerintah sudah jelas, ya, tidak diizinkan mudik. Tetapi sekali lagi ada ruang-ruang di tengah masyarakat kita yang tidak bisa kita pukul rata semuanya, ya. Sekarang coba kita lihat, ada saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Mereka nyaris sudah sulit sekali untuk membiayai hidup, membayar kontrak rumah, kebutuhan sehari-hari sudah mulai meningkat, gaji sudah tidak dapat lagi, atau juga mungkin pekerjaan harian yang menjadikan andalan untuk menerima upah harian juga tidak ada, hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Kalau ini dipertahankan di kota, mereka juga tidak semuanya memiliki tempat yang layak untuk tinggal. Terus bagaimana? Saya tanya sama Mas Derajat, masyarakat kita, saudara kita yang seperti itu, kalau kita biarkan terus, tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, yang bagus, lantas mereka imunitas tubuhnya menjadi berkurang. Kira-kira kalau ada seseorang yang terpapar di sekitar situ, dampaknya seperti apa? Ya, kalau mereka di kampung, mereka masih punya ladang, masih punya sawah, mereka masih bisa makan beras, makan nasi, mereka masih punya telur ayam, masih punya kambing, masih punya mungkin ternak lainnya. Jadi memang harus kita bedakan kelompok yang tidak boleh mudik sama sekali dengan kelompok masyarakat yang harus kita upayakan untuk bisa pulang. Dan semuanya yang kembali itu tentu harus melalui protokol kesehatan. Setiap desa sekarang di banyak tempat saya perhatikan, mulai dari tingkat RT RW sampai kepala desa, sudah mandiri menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi mandiri. Ada yang di rumah yang disiapkan, ada yang di balai desa, ada yang
mungkin di gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan. Yang jelas tersedia fasilitas untuk yang baru datang itu menginap, gotong royong, ada keluarga yang mengantarkan kasur, bantal, dan juga gotong royong untuk menyiapkan makanan. Dan ini kan sangat indah ya, ketika bangsa kita dalam kondisi krisis seperti sekarang ini bisa bersatu padu, bisa gotong royong. Di sini terlihat kepemimpinan para kepala desa. Kepala desa adalah instrumen pemerintah pusat, instrumen pemerintah terkecil, terendah di tengah masyarakat. Kepala desa atau lurah itu punya anggaran, punya dana. Pemerintah telah memberikan ruang kepada desa untuk menata anggaran desa, di mana melalui musyawarah desa, dana desa bisa dipakai untuk kepentingan mengatasi COVID ini. Pak, contoh lain, atau saya mau alih topik aja. Kita fokus ke Jakarta sebagai epicentrumnya, Pak. Besok atau hari Jumat ini kan akan mulai diberlakukan PSBB gitu kan. Itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur atau dari Satgas tetap ada kontrol arahan-arahan yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Kemudian saya dapat info juga bagaimana meningkatkan imunitas itu kan antara lewat gizi gitu kan. Kita tahu Jakarta punya pantai, tapi ikannya juga dibilang kualitasnya buruk karena sudah tercemar gitu. Nah, ini ada upaya-upaya lain untuk mendapatkan menu makanan yang bergizi murah dari daerah lain kayak gitu, misal dari ikan kayak gitu. Jadi Bapak Presiden mengambil keputusan memilih PSBB, ya. Ya mungkin ada beberapa di antaranya yang merasa ini belum kuat, ya. Saya mungkin bisa memberikan gambaran. Tidak ada satupun sistem yang sangat efektif dalam kondisi seperti sekarang ini. Ada negara yang menetapkan lockdown, belakangan berubah. Dampak sosial yang ditimbulkan juga malah menimbulkan masalah baru. Terjadi benturan antara aparat keamanan dengan warganya, masyarakat. Kemudian juga ketidaksiapan logistik di daerah. Transportasi untuk mereka bisa kembali ke kampung halaman. Itu semuanya menjadi persoalan yang sangat kompleks. Kemudian di negara kita pun, kalau kita cermati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, kita memiliki 4 pilihan untuk karantina. Ya, ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, dan juga ada pembatasan sosial berskala besar. Nah, karantina di sini sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah diwajibkan untuk membiayai seluruh kehidupan seluruh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk juga hewan piaraan. Nah, yang saya sempat pikirkan, seharusnya kalau mau dilakukan karantina, maka begitu kita mendapatkan satu saja kasus, maka yang dikarantina itu adalah rumah dulu. Ya, jadi kita harus belajar melakukan karantina dari tingkat yang paling kecil. Bertahap. Jadi setelah karantina rumah dilakukan, pemerintah membiayai seluruh kebutuhan dasar untuk penghuni rumah, termasuk juga segala ketentuan yang ada dalam undang-undang di bidang kesehatan, dan masyarakat di sekitarnya bisa saling memberikan bantuan. Kalau misalnya karantina rumah ini mau dikembangkan, bisa dalam bentuk karantina RT. Kemudian RT-RT yang ada di sekitarnya saling bahu-membahu untuk memberikan bantuan kepada RT yang di karantina ini. Kalau seandainya karantina RT ini mau dikembangkan lagi, ya tingkat RW, ya sehingga RW-RW yang lain perlu memberikan bantuan. Jadi proses karantina itu harus belajar dari bawah. Seperti bayi harus belajar dulu merangkak,
ya, baru berdiri terus berjalan, nggak bisa langsung berlari, ya. Nah, dengan demikian kebijakan untuk memilih pembatasan sosial berskala besar ini adalah solusi yang terbaik. Kenapa demikian? Masyarakat tidak dilarang, ya. Yang dilakukanlah pembatasan di kendaraan yang biasanya ada satu bus, misalnya ada 30 orang, maka setelah berlakunya pembatasan menjadi 50% saja. Di kereta api demikian juga sama. Orang di warung, di restoran tetap harus ada, boleh, hanya jumlahnya dikurangi. Intinya adalah physical distancing, jaga jarak, supaya satu orang sama orang lainnya tidak berdekatan. Nah, ini semuanya nanti menjadi kewenangan dari gugus tugas daerah. Gugus tugas daerah ini sangat terintegrasi. Di situ ada pimpinannya adalah gubernur di tingkat provinsi, di kabupaten kota pimpinannya adalah bupati dan wali kota, kepala gugus tugas provinsi dan kabupaten kota. Instrumen pusat itu berada di bawah kendali dari kepala gugus tugas provinsi, kabupaten kota. Jadi ada Pangdam, ada Kapolda, lantas ada Danrem juga, ada Dandim, ada Kapolres, termasuk Kejaksaan. Bahkan beberapa daerah memasukkan sejumlah tokoh lainnya, termasuk Ketua DPRD provinsi, itu menjadi bagian dari instrumen gugus tugas. Nah, kalau ini sudah bisa terintegrasi dengan baik, maka segala hal yang berhubungan dengan upaya-upaya pembatasan ini harusnya akan bisa lebih efektif, karena seluruhnya menjadi satu sistem, sehingga tidak ada yang keluar dari kebijakan provinsi. Nah, yang perlu diperhatikan, kebijakan yang dibuat oleh provinsi tentunya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Contohnya misalnya ada pembatasan yang berlebihan terhadap transportasi umum dengan cara menutup jalan. Padahal jalan ini jalan utama yang juga digunakan untuk logistik, kebutuhan sehari-hari, sehingga menimbulkan gangguan bukan hanya untuk tingkat nasional tetapi juga daerah tetangganya. Nah, kemudian ketika pembatasan ini dilakukan, maka masalah gizi juga tentu harus menjadi prioritas. Jakarta, Teluk Jakarta kita semua tahu, ya, tidak seluruhnya hasil laut ini bisa dimanfaatkan. Beberapa hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa hasil laut di Teluk Jakarta jenis tertentu itu sudah tidak layak dikonsumsi karena mengandung kadar logam berat yang tinggi. Nah, saya lihat beberapa waktu terakhir ini sejumlah provinsi, terutama daerah-daerah kepulauan, itu surplus ikan. Kemudian beberapa negara mengalami persoalan untuk mengimpor ikan dari Indonesia. Artinya beberapa perusahaan-perusahaan yang selama ini ekspor ikan ke luar negeri ada yang terhambat. Nah, mungkin di sini perlunya kerjasama antara provinsi. Jakarta, sekian banyak orang yang sekarang ini dalam proses untuk di karantina, ya, mendapatkan bantuan perawatan dari pemerintah. Disiapkan makanan yang harus bagus untuk meningkatkan imunitas mereka. Salah satunya adalah gizi harus bagus. Nah, ini perlu kerjasama antara Jakarta dengan provinsi-provinsi yang memiliki potensi perikanan. Ya, saya melihat hal ini sangat sangat penting bagi kita. Ketika para pasien yang dirawat ini memakan makanan berkualitas, ya, contoh misalnya satu daerah di bagian timur itu punya potensi ikan tuna, ikan karapu, ya. Kemudian beberapa kabupaten kota, beberapa kabupaten di daerah Riau juga mereka punya budidaya ikan yang sangat mahal, ya, itu ikan Napoleon, ya. Tentu gizinya sangat tinggi. Nah, kalau ikan-ikan ini bisa didatangkan ke Jakarta,
dengan menggunakan transportasi udara, lantas sudah ada pihak-pihak tertentu yang mengelolanya, ya, ini bisa disalurkan kepada rumah-rumah masyarakat yang sekarang dalam proses mungkin karantina atau isolasi mandiri, dan mereka bisa mendapatkan ikan segar mungkin kurang dari 24 jam setelah ditangkap. Kalau ini bisa dilakukan sinergi, maka ekonomi bisa tumbuh. Ojek itu bisa diberikan tanggung jawab, begitu barang tiba di bandara bisa digunakan untuk mengantar sampai ke tujuan. Nah, ini perlu sinergitas dari semua komponen untuk bisa menggerakkan kekuatan kita di daerah, bisa bermanfaat, di Jakarta juga bisa bermanfaat. Nah, ini ya, peran media sangat penting. Kalau media bisa memberitakan ini sampai ke tingkat daerah, dan daerah juga akhirnya bisa tertarik untuk bisa mengelola hasil alam ini untuk dikirim ke Jakarta, dan ada pihak-pihak tertentu mungkin ikut menjadi relawan, menjadi bagian dari proses hadirnya pangan-pangan berkualitas ke sejumlah daerah di kota-kota besar yang sekarang banyak yang membutuhkan makanan yang berkualitas. Saya yakin makin ke depan makin banyak yang sembuh. Sudah dikomunikasikan dengan Gubernur Jakarta khususnya atau gubernur-gubernur di Jawa kan? Belum. Saya baru bicara tadi dengan 22 unicorn di bawah koordinasi dari BUMN, yaitu telemedicine. Jadi platform kedokteran ini mereka punya langganan ya, punya pasien itu jumlahnya sudah mencapai belasan juta. Nah, tadi saya sampaikan, nah kalau di antara pasien, warga ada yang berkomunikasi, kemudian dokter yang ada di, ada beberapa platform dokter ini yang bisa memberikan ide kepada warga untuk mendapatkan makanan yang berkualitas, ini kan bisa terhubung, ya. Ada juga transportasi umum online ya, roda 4 maupun roda 2, ini bisa dimanfaatkan. Jadi hasil alam di beberapa provinsi bisa didatangkan ke Jakarta, dimanfaatkan untuk mereka yang sekarang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Oke Pak, saya mau menyoroti isu yang juga hangat dibicarakan netizen terkait data, perkembangan data pasien yang sembuh, yang meninggal, yang terinfeksi. Karena ada perbedaan katanya, data milik Kemenkes dengan Pemprov misalnya. Ini kenapa terjadi semacam itu? Sehingga kan muncul dugaan-dugaan, nah jangan-jangan ini memang disetting sedemikian rupa, gitu, direkayasa. Saya pikir pemerintah tidak ingin untuk mau menyembunyikan data ya. Ini mungkin tinggal waktu saja berproses, karena kan data ini ada dua sumber ya, dari provinsi, kabupaten, kota ya. Nah, kemarin sudah ada pembicaraan dengan Kementerian Kesehatan, saya juga sudah melaporkan kepada Pak Presiden, data ini nanti akan bisa sinergi ketika BPBD dengan Dinas Kesehatan dibantu TNI Polri satu pintu. Ya, dan mereka punya satu posko supaya provinsi melaporkannya nanti ke pusat, ke gugus tugas atau Kementerian Kesehatan, itu tidak lagi tidak lagi ada kabupaten kota yang langsung. Ya, jadi kabupaten kota itu melapor kepada provinsi. Nah, di provinsi nanti diterima oleh BPBD, bagian daripada struktur untuk mengelola kebencanaan, sama Dinas Kesehatan. Jadi kalau sudah BPBD sama Dinas Kesehatan berada pada satu posko, dibantu oleh TNI dan Polri, ini data satu. Nah, sehingga yang masuk nanti ke pusat, Kementerian Kesehatan dan juga ke gugus tugas sama. Saya yakin ini tinggal nunggu waktu saja. Ya, kalau ada perbedaan dilihat oleh publik, ya itu bukan berarti disengaja. Ya, jadi percayalah nanti pada saatnya ini nanti akan ketemu. Ya, tadi juga pada saat ada video conference antara
Bapak Menko Polhukam, Menko Maritim dan Investasi serta Menko PMK yang dipandu oleh Menteri Dalam Negeri dengan seluruh gubernur, bupati, wali kota, saya sudah sampaikan pesan supaya seluruh provinsi, kabupaten, kota itu harus satu titik, satu instrumen, tidak boleh ada perbedaan. Sehingga nanti Dinas Kesehatan dengan BPBD dibantu TNI Polri satu. Ya, mudah-mudahan nanti hari sekarang Kamis ya, Jumat, Sabtu, paling tidak mungkin hari Senin depan itu harus sudah masuk dalam satu satu data yang terpadu. Nah Pak, gugus tugas juga tempo hari kan sempat mengumumkan akan menggunakan sistem pelacakan digital untuk men-tracing sebaran virus corona ini. Nah ini aplikasinya sudah sejauh mana? Apa ada kendala? Kok nggak kedengeran juga gaungnya? Aplikasi semua sudah ada ya. Kita mencoba untuk ya data-data ini kan masih ada yang belum boleh dipublikasikan. Tetapi saya sudah bicara dengan Menteri Kesehatan, nomor handphone saja yang kita butuhkan. Namanya tidak perlu diserahkan kepada kita, nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan ini juga tidak lama lagi akan. Tetapi kalau kita lihat sebaran, sebenarnya kita udah bisa memetakan mana daerah-daerah yang memang memiliki potensi sebagai daerah yang zona merah. Tetapi tanpa data dari dari data digital yang berasal dari nomor handphone untuk dilacak pun, sebenarnya secara kasat mata kita udah tahu. Ya. Di Jakarta misalnya, kelurahan mana saja yang masih steril, kelurahan mana yang sudah lebih banyak, ya. Dan memang lebih mudah kita ke depan untuk bisa melakukan tracing terhadap mereka yang pernah kontak dengan yang sudah mendapatkan status sebagai positif COVID, ya. Itu tentu akan lebih memudahkan kita. Dan ya mudah-mudahan ke depan ini bisa kita optimalkan lah, ya. Walaupun mungkin tidak harus disampaikan kepada publik, tetapi di internal kita sendiri itu sudah bisa kita ketahui. Kalau gitu gambaran kira-kira puncak pandemi itu akan berlangsung kapan juga sudah bisa dihitung oleh gugus tugas sejauh ini? Banyak pakar yang datang kemari, termasuk dari beberapa negara dan juga lembaga kesehatan internasional. Saya juga bertanya sama mereka juga geleng-geleng kepala. Nah, kalau sekarang ini ada permodelan yang dibuat oleh sejumlah lembaga penelitian, ya kita ikuti saja, ya. Tetapi belum ada satupun kepastian kapan akan mencapai puncaknya. Ada negara yang sekarang mungkin sudah mulai bebas, ya. Tetapi tidak ada jaminan 100% akan terbebas. Selama masih ada negara di dunia ini yang memiliki kasus positif COVID-19, ini bisa pingpong. Ya, tanpa disadari nanti ini akan kembali lagi ke tempat semula. Pak, terakhir Pak, di tengah wabah, tadi Bapak bilang ada gotong royong, solidaritas, selain sumbangan-sumbangan, bekas sembako segala macam. Di kampus-kampus yang saya lihat kan menarik banget gitu kan. ITB bisa bikin ventilator, ITS, terus pekan lalu kalau nggak salah dari WNI kita yang di Singapura juga katanya punya produk untuk bisa ngetes. Nah, Satgas sendiri merespon kreativitas di kampus seperti apa, dan supaya apa yang mereka ciptakan ini juga berdaya guna dengan cepat diaplikasikan masyarakat, seperti apa? Ya, tadi pagi sudah sempat Vikon dengan Pak Sarip dari ITB. Beliau melakukan isolasi mandiri di Masjid Salman di Bandung, ya. Jadi saya tanya kira-kira kapan barang ini bisa dipastikan bisa digunakan. Beliau mengatakan paling tidak 10 hari lagi. Jadi selama 10 hari ini memang masih perlu uji coba terhadap beberapa orang
sehingga nanti produk ini bisa digunakan oleh pasien COVID, ya. Dan kalau ini sudah bisa dimanfaatkan, tentunya kita tidak perlu lagi memiliki ketergantungan dari ventilator yang datang dari luar. Rumah sakit kita ada 4.000 sekian rumah sakit, tetapi ventilator secara nasional jumlahnya cuma 2.000. Jadi tentu sangat tidak seimbang, ya. Dan kami gugus tugas sangat menghargai seluruh pihak yang sekarang ini secara langsung maupun diam-diam melakukan riset, termasuk dari Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya. Bapak Bambang Brojonegoro sudah datang kemari juga, sudah ada sejumlah riset yang mereka buat, termasuk juga beberapa alat untuk test kit untuk mengetahui seseorang terpapar atau tidak dari COVID ini. Kemudian juga UI ada, ya, ventilator juga, ya, beberapa perguruan tinggi lainnya. Dan juga sekarang kami sedang mencoba untuk memanfaatkan komponen lokal dalam rangka membuat APD. Dan kalau ini sudah nanti bisa bisa dimanfaatkan, maka kita tidak lagi tergantung APD yang bahan bakunya 100% dari impor. Ya. Cina, ya. APD hari ini seperti layaknya senjata pemungkas dan juga seperti emas, ya. Karena APD inilah kita bisa melindungi para profesional kita di bidang kesehatan, terutama dokter dan perawat yang sekarang menjadi andalan kita. Ya, saya mengatakan para dokter, tenaga medis lainnya adalah pasukan khusus ketika sedang menghadapi peperangan. Nah, kita harus memberikan senjata terbaik yang ada. Kami dari gugus tugas tidak ingin memberikan APD yang kualitasnya rendah, karena kami tahu persis bagaimana risiko yang dapat terjadi apabila para dokter dan perawat tidak mendapatkan APD yang berkualitas. Jadi APD yang kami berikan kepada mereka adalah APD yang premium, yang sama yang digunakan juga oleh para dokter dan perawat di rumah sakit di negara maju. Nih, saya mau nambah dikit terkait tenaga medis kita, kan ada kritik juga, ya, Pak. Dokter, perawat, ada lebih dari 20 yang sudah meninggal. Kritik yang muncul, kok setiap ada dokter yang meninggal diumumkannya biasa aja. Setiap ada penambahan seolah-olah hanya angka statistik aja. Nggak ada, kalau memang mereka dianggap sebagai pahlawan kesehatan gitu kan, idealnya ada pejabat negara yang mengumumkan secara khusus, memberikan apresiasi, bahkan ada yang mengusulkan belakangan juga, ya kalau memang mereka dianggap sebagai pahlawan nasional, ya ditaruhlah, dimakamkanlah di Taman Makam Pahlawan macam itu. Jadi begini, dalam situasi seperti sekarang ini rasanya tidak mungkin ada pejabat yang diizinkan untuk menghadiri pemakaman. Jangankan pejabat, keluarganya saja pun dilarang oleh protokol kesehatan. Pemakaman hanya boleh dihadiri oleh petugas pemakaman yang sudah dilengkapi dengan alat pelindung yang standar. Jadi alat pelindung yang dipakai oleh petugas pemakaman itu sama dengan yang dipakai oleh petugas medis, karena berpotensi akan tertular. Kemudian tidak ada sedikit pun pemerintah mengurangi nilai perjuangan mereka, ya. Jadi Bapak Presiden juga sudah memberikan instruksi untuk membantu memberikan santunan. Kami pun di gugus tugas sengaja membentuk relawan-relawan yang khusus memberikan dukungan penuh kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan, termasuk keluarganya, ya. Jadi relawan-relawan ini yang diorganisir dan dipimpin oleh Saudara Andri Rahadian, yang juga bergabung seluruh komponen ormas-ormas kita. Ada dari Muhammadiyah, dari PMI, dari NU, dari berbagai macam latar belakang. Itu menjadi satu semua.
dan bukan hanya di Jakarta, tetapi di berbagai daerah sudah terbentuk. Ini menunjukkan sebuah rasa semangat untuk memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan kita, dokter dan juga perawat. Nah, memang belum ada pengumuman yang dilakukan secara resmi, hanya kami saja secara personal, internal gugus tugas menyampaikan bantuan kepada asosiasi dari para dokter ya. Nah, tadi sore ada salah satu platform digital yaitu TikTok mendonasikan dana sebesar 100 miliar rupiah dan itu baru bisa cair nanti 10 hari yang akan datang. Tetapi mulai hari Senin yang minggu depan ya, Senin depan itu gugus tugas sudah bisa menyalurkan bantuan kepada para dokter dan juga perawat serta pekerja medis lainnya yang gugur, yang wafat, yang meninggal karena menjalankan tugasnya. Dokter kami dedikasikan sebesar 250 juta rupiah, kemudian perawat sebesar 150 juta rupiah, dan tenaga medis lainnya itu 100 juta rupiah. Siapa tenaga medis lainnya? Itu antara lain pengemudi kendaraan ambulans, pengemudi mobil jenazah, dan pekerja di rumah sakit, termasuk juga ya seperti cleaning service, ya, office boy dan sebagainya. Kemudian memang komunikasi dengan keluarga ini memang belum bisa dilakukan, tetapi kami memang sudah punya rencana semua nama-nama dokter yang wafat, yang gugur dalam jalankan tugas ini akan kami abadikan namanya di lobinya BNPB gitu. Oke. Terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih Mas Derajat. Berkenan memberikan paparan. Semoga apa yang Pak Doni paparkan tadi bisa menambah pengetahuan khususnya para pembaca Detikcom, mencerahkan kita semua. Detikers, kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Oke, makasih banyak Pak Doni. Sami-sami. Maaf kalau agak galak.